Bapak Ibu yang saya hormati, bagi yang mengikuti saya sejak berapa tahun yang lalu lah, ada mungkin 3-4 tahun yang lalu, mungkin akan terkesan saya terlalu ngotot Pak, terlalu ngotot mengkritisi program sodakoh gaya seorang ustadz. Ya. Yang dalam sodakohnya itu, dalam ajakan sodakohnya, ayo kita perbanyak sodakoh. Barang siapa yang bersedekah, maka Allah menjanjikan Allah akan menggantinya dengan 700 kali lipat. Tah ieu dalilna ayat Al-Qur'anna, tah ieu dalil hadisna. Sekarang orang bersedekah 1 juta mengikuti arahan dari Ustadz itu dengan harapan mudah-mudahan nanti juga Allah akan mengembalikan 700 juta. Paling tidak dikembalikan pokoknya leuwih loba lah tibatan yang disedekahkan. Pertanyaan saya, di mana keikhlasan lillahi ta'alanya? Ada. Maka saya ingatkan pada waktu itu hati-hati ini, hati-hati. Bersedekah 1 juta dengan harapan nanti kok Allah dikembalikan lagi 700 juta. Jadi ikhlasnya di mana? Saya semakin kencang itu memperkenalkan, mewanti-wanti kita tentang hal ini. Terlebih setelah banyak korban yang ngadu kepada saya. Orang pertama yang mengadu kepada saya itu pasang suami istri. Dia punya anak 2, yang besar umur 6 tahun, yang kecil umur 2 tahun. Pada masa waktu dia ngadu kepada saya. Ada 4 tahun yang lalu mungkin. Yang menjadi masalah itu anak yang umur 6 tahun itu sakit-sakitan terus. Dibawa ke dokter, bolak-balik rumah sakit, belum juga sembuh. Lalu kata teman suaminya, sok atuh tanya ke Ustad. Mumpung Ustadna aya di Bandung. Nah ini sudah mulai arahan yang ngawur itu. Jelma gering, titah nanya ke Ustad. Hari Ustad ngarti naon urusan penyakit. Saya ini sedang bolak-balik Bu, 2 bulan yang lalu, dari 2 bulan yang lalu bolak-balik masuk ke rumah sakit ke dokter itu. Karena menangani sesuatu yang sedang saya rasakan. Ke dokter saya. Saya nggak akan mencari kiai. Kalau saya mau nanya urusan agama ke kiai. Dulu waktu ngebangun masjid ini pasti dihadirkan arsitek Pak. Memang harusnya. Kata Al-Quran, fas'alu ahla zikri. Tanyalah orang yang punya ilmunya jika kamu tidak tahu. Arsitek ketika sakit pergi ke dokter. Dokter ketika mau bangun rumah nyari arsitek. Ketika rumah dokter dan rumah arsitek itu WC-nya mangpet, apa yang harus dilakukan? Siapa yang harus dihubungi? Panggil tukang sedot WC. WC mangpet, jangan tanya ke dokter. Apalagi nanya ke kiai. Naon ta doa ke WC mangpet. Jangan. Kata Al-Quran, bertanyalah pada yang punya ilmunya, yang ahlinya. Jadi begitu ditanya, langsung dijawab oleh sang ustad itu. Sodakoh. Cager gara budak. Nanti katanya sodakohnya bisa lewat saya. Karena dia mengatakan nanti bisa lewat saya, maka ibu anak ini merasa perlu bertanya, dasieun leutik teuing. Berapa ya kira-kira ustad ya? Langsung keluar dari mulut ustad itu, 200 juta. Allah, besar ustad. Ya sekarang ibu sudah bawa anak ini ke rumah sakit, ke dokter, sudah berapa bolak-balikan. Kan belum sembuh juga, bakal habis uang sekian. Akhirnya si ibu ini nekat Pak. Memang mungkin ada bocoran kalau ayah si ibu anak ini
pengusaha di Bandung kaya. Lalu si ibunya ini dia kemudian mencuri sertifikat di perusahaan ayahnya, digadaikan ke bank. Karena pihak bank itu kenal dengan ayahnya, kenal juga dengan dia. Karena perusahaannya memang menyimpan uang di bank itu. Maka dengan cepat keluar cair itu, pinjaman 200 juta itu. Serahkan, mangga Ustadz. Setelah seminggu penyerahan uang itu, anak makin ngedrop. Ya pasti karena sudah nggak dibawa ke dokter, Pak. Udah yakin bakal sembuh. Begitu ngedrop, lari lagi menemui sang ustadz. Ustadz, budak teh ngedrop. Apa jawab sang ustadz? Berarti kurang sodakohna. Nah, kedasa baraha ustadz. Keluar lagi angka 1,2 miliar. Jadi ibu sudah mengeluarkan 200, tinggal 1 miliar lagi. Nangislah si ibu anak ini di depan ustadz itu. Ustadz, asal ustadz tahu 200 juta yang saya serahkan minggu kemarin, itu bukan uang saya ustadz. Uang yang saya pinjam dari bank, hasil menggadaikan sertifikat yang saya ambil tanpa sepengetahuan ayah saya. Lalu saya mau cari 1 miliar lagi dari mana? Ya enggak tahu kata ustadz itu. Ibu bertanya, saya menjawab. Akhirnya si ibu anak ini mengaku kepada ayahnya, minta maaf, menangis. Ayahnya pun marah. Percuma kamu saya sekolahkan jadi sarjana, kemana otak kamu? Budak kering hayo nanya ke ustadz terus mengeluarkan dana sebesar itu. Bawa ke rumah sakit kata ayahnya, nanti saya bantu biayanya. Bawa lagi ke rumah sakit ke dokter. Giliran dokter yang memarahi ibu anak ini. Ibu kemana aja selama ini? Anak sudah begini baru dibawa lagi ke rumah sakit. Langsung dicoba ditangani, gak tertolong, meninggal dunia. Ibu anak ini dengan suaminya 3 kali ke rumah saya. Pertama dengan suaminya, yang kedua ketiga diantar oleh saudaranya. Untuk urusan ini. Nah sejak itulah saya mulai khawatir, jangan-jangan ini bukan satu korban yang sudah korban, ini satu korban. Begitu saya sampaikan di beberapa ceramah di khutbah Jumat, makin banyak yang ngadu. Saya juga pernah Pak. Ada di Pusdai itu habis Jumat, saya seorang pengusaha muda, kelilit utang 90 juta. Gitu. Pusing saya, maka saya konsultasi sama ustadz itu. Kata ustadz itu, sodakoh kumaha ustadz, pan saya teh boga hutang 80 juta can kabayar. Nya ayeuna cenah nginjem deui 10 juta misalnya ke orang lain, tapi jangan dibayarkan, sodakohkeun. Nanti akan dikembalikan oleh Allah. Maka saya pinjam lagi Pak, sodakohkeun. Alhamdulillah nepi ka ayeuna hutang teh jadi 100. Jadi begini gedean. Ini banyak. Sekarang kalau ibu ikuti dalam berita, ustadz ini sudah dilaporkan ke polisi di berbagai daerah oleh mereka yang merasa tertipu, ada yang miliaran dan sebagainya. Sayang ya, sayang, termasuk saya menyayangkan kenapa Majelis Ulama tidak cepat melangkah gitu. Saya pernah menyampaikan ceramah di Majelis Ulama dan saya sampaikan masalah ini dan saya minta Majelis Ulama segera memanggil sang ustadz dan memberi arahan. Gitu. Majelis Ulama pada waktu itu ya yang hadir ya dalam Semiloka, pada waktu itu acara Semiloka saya diundang. Setuju, ya memang harus kita berikan pengarahan ya. Ini keliru sekali gitu. Di mana letak keikhlasannya? Para ulama sampai berpendapat begini Bu. Nazar tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan dunia. Misalnya begini. Saya bernazar Allah. Andai kata anak saya lulus diterima di Fakultas Teknik Industri ITB, karena itu keinginan si anak,
Saya bernazar Allah akan bersedekah untuk anak yatim 200 juta. Lamun budak diterima di Teknik Industri ITB. Saya siap untuk bersedekah 200 juta rupiah. Lamun budak diterima di Teknik Industri ITB. Allah, lamun itu mah moal atuh Allah. Udah 200 juta gede atuh. Makanya kalau Allah ingin saya bersedekah 200 juta, budak tarima heula di ITB. Itu naon jeung Allah jadi dagang kieu. Andai kata suami saya berhasil naik jabatan, ini sedang promosi jabatan bulan Desember ini, andai kata berhasil, saya berniat bernazar akan saum sebulan penuh di bulan Ramadan mendatang. Saya mah bekilieur deui mah. Bulan Ramadan mah saum Ramadan mah wajib teu kudu dinazarkeun ge. Saya akan saum di bulan Januari selama 1 bulan penuh. Lamun salaki berhasil naik jabatan, lamun teu moal atuh. Allah dah ya, makanya kalau Allah ingin saya saum Ramadan sebulan lamanya, sok atuh salaki naik heula jabatanana. Jadi ciga dagang jeung Allah teh kan itu. Tidak boleh kita berdagang dengan Allah, boleh. Caranya dengan menjual dunia untuk membeli akhirat. Lihat At-Taubah 111. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bukan menjual akhirat untuk kepentingan dunia, dibalik jadinya. Bapak Ibu, supaya tidak terlalu ngahulang, coba baca Quran surat Al-Insan. Mulai dari ayat 5 sampai ayat 10. Ini cerita tentang Al-Abrar, Innal Abrara. Al-Abrar itu orang-orang yang berbuat kebaikan sehingga mereka akhirnya masuk surga. Nah, di ayat 8-nya, kenapa mereka masuk surga? Coba lihat Bu, perhatikan betul ini ayat ini ya. Kenapa mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli surga? Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di antaranya karena mereka sering bersedekah, memberi makan sesuatu yang mereka cintai. Jadi makanan atau uang yang mereka cintai, mereka sedekahkan. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan, pada orang miskin, anak-anak yatim, dan para tawanan perang. Yang kemungkinan karena mereka jadi tawanan, enggak punya makanan, sehingga mereka sedekah. Lalu lihat di ayat 9-nya. Innama nut'imukum liwajhillah. Ini yang membuat kenapa amal ibadah mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami memberi makan bersedekah ini hanya semata-mata mengharap ridha Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan, bahkan ucapan terima kasih pun kami tidak butuhkan. Ini ikhlas namanya. Jadi betul-betul beribadah itu semata-mata mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan sama sekali balasan di dunia. Jelas itu ya Bu ya? Jadi pertanyaannya nanti mungkin, kalau begitu nazar yang benar yang bagaimana? Bukankah nazar itu sesuatu yang baik? Di Quran surat Al-Insan ini juga Al-Abrar itu masuk surga gara-gara yufuna bin nazri. Mereka penuhi nazarnya. Nazar apa yang benar dan baik yang diterima oleh Allah? Nazar untuk kita melakukan ibadah semata-mata mencari ridha Allah. Misalnya gini, ting kunaon ari saya bet hoream-hoream teuing kana tahajud.
Sudah diniatkan bangun, sudah bangun sare deui. Sekarang begini aja lah. Saya bernazar, Allah, mulai nanti malam selama 1 bulan saya akan tahajud setiap malam. Maka tahajud yang tadinya sunnah menjadi wajib karena saya sudah bernazar pada Allah. Ini yang Allah sukai. Kita mewajibkan sesuatu yang Allah sunnahkan demi ingin kita beribadah. Ya Allah, saya temani hese pisan untuk mau jadi dermawan gitu kan, menolong orang lain. Sekarang saya bernazar Allah, besok saya akan bersedekah sebanyak 200.000 untuk fakir miskin. Saya bernazar Allah. Nah itu yang Allah sukai. Gak ada embel-embel kepentingan dunia, semata-mata ingin beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nazar yang baik dan benar. Sudah 3 tiket yang sudah kita miliki, insya Allah kalau kita miliki ketiga tiket ini, kapanpun kita meninggal dunia, insya Allah kita akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.